Oke, saya mulai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga pada siang ini kita selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang menjadi pengalaman kami sebagai lawyer in-house, sebagai advokat, dan sebagai head legal corporate di perusahaan perkebunan swasta di Indonesia. Kami ingin sharing berkaitan pengalaman kami yang nantinya ini mungkin bisa menjadi pengetahuan juga untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara ini. Di dalam judul ini, kami ingin menyampaikan bahwa yang dimaksud dalam judul ini adalah ketika perusahaan perkebunan itu menjadi korban atas suatu tindak pidana baik yang dilakukan oleh karyawan sendiri, ya seperti pencurian dan lain sebagainya, ataupun pihak eksternal. Nah, jadi di dalam hal ini yang kami sampaikan adalah bagaimana satu perusahaan itu menjadi korban, dan banyak di Indonesia yang bila mana karyawan yang tidak kurang mempunyai integritas ini sangat mengganggu, ya, bisa membuat perusahaan menjadi berakhir dengan kolap kalau ini dilakukan secara masif. Mengenai tindak pidana secara umum, ada beberapa hal yang menjadi unsurnya, yaitu adanya perbuatan, kemudian perbuatan itu melawan hukum, ya, kemudian perbuatan itu dilarang oleh undang-undang atau satu aturan, dan pelakunya dapat dipidana. Para ahli banyak memberikan pengertian tentang ini, tapi dari definisi yang diberikan pada umumnya adalah hampir bersamaan dan ada kemiripan. Kemudian selanjutnya, perusahaan perkebunan ini dibangun dalam rangka untuk suatu tujuan komersil, kemudian diberi izin oleh pemerintah dengan tujuan mengusahakan usaha perkebunannya. Dari sisi organisasi, biasanya perkebunan kelapa sawit di organisasi yang terkecil, mungkin kita pernah mendengar ada kata estate, ya, dikepalai oleh estate manager, itu biasanya dia mempunyai wilayah kerja antara 2.500 sampai 3.000 hektar, kemudian dibantu oleh asisten kepala, di bawahnya lagi ada area-area yang dibagi, ya, ada namanya asisten updealing atau asisten divisi, itu areanya sekitar 700 sampai dengan 1.000 hektar. Kemudian pejabat ini, ya, artinya petugas-petugas ini itu menjaga kebunnya masing-masing, setiap hari memastikan operasional di dalam kebunnya berjalan sesuai dengan rencana kerja dan target kerja yang diberikan. Kemudian dari segi izin, perkebunan itu memulai izinnya itu pertama dia harus punya izin lokasi. Setelah punya izin lokasi, dia akan mengganti rugi lahan baik dengan masyarakat atau pihak-pihak eksternal. Kemudian setelah ganti rugi dengan lahan masyarakat, mengajukan kadastral, pengukuran kadastral. Setelah pengukuran kadastral, pengajuan izin hak guna usaha. Kemudian nanti diterbitkan surat keputusan hak guna usaha. Selanjutnya bisa dibuatkan seperti sertifikat HGU. Kemudian dari segi sistem, di dalam perkebunan tentu mempunyai suatu sistem yang biasa digunakan. Ada kalau perusahaan maju, dia akan menggunakan sistem SAP, sistem processing administrasi yang dia gunakan. Kemudian ada ERP juga. Kemudian ada beberapa perusahaan itu akan menggunakan macam-macam namanya, ada yang Plantation Pro dan lain sebagainya. Ini adalah digunakan untuk memproses seluruh aktivitas dari mulai kehadiran sampai dengan pekerjaan sehari-hari, hasil kerja, ya, yang berupa administrasi yang diproses kemudian akan kemudian akan dihitung sedemikian rupa yang nanti ujungnya akan menjadi suatu hitungan berupa upah
berupa hasil kerja, berupa prestasi kerja, kemudian juga premi-premi itu adalah tambahan pekerjaan-pekerjaan di luar dari pekerjaan yang sudah ditetapkan, ini yang akan dibayar kepada karyawan secara menyeluruh. Kemudian mengenai laporan ke polisi, ya di Undang-Undang KUHP disebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena atau hak kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Jadi kita semua wajib punya kewajiban atau punya hak untuk melaporkan suatu pidana, baik yang telah terjadi, ya misalnya ada pencurian dan lain sebagainya, atau telah sedang terjadi atau diduga akan terjadi. Mungkin kalau diduga akan terjadi biasanya peristiwa-peristiwa terorisme dan lain sebagainya. Beberapa tindak pidana yang sering terjadi di perkebunan kelapa sawit, ini adanya penggelapan uang perusahaan yang dilakukan karyawan dalam jabatannya. Kemudian juga ada penipuan dengan cara melakukan penggelembungan perhitungan dengan melakukan pemalsuan dokumen-dokumen, ya, sehingga dengan dilakukannya ini menguntungkan diri sendiri, ya. Biasanya ini dilakukan dengan cara terorganisir dengan cara mengatur sedemikian rupa sehingga tidak dapat diperiksa dengan sederhana, sehingga ini dapat merugikan perusahaan. Kemudian adanya juga pencurian barang atau TBS. TBS adalah tandan buah segar. Ini kalau TBS itu biasanya ini pencurian terjadi bisa dilakukan oleh pihak internal, ya, bisa juga oleh eksternal. Kalau eksternal biasanya dilakukan pada saat-saat waktu yang lengang atau yang kurang penjagaan, sehingga pihak eksternal dengan leluasa bisa mengambil, baik yang dilakukan dengan melakukan panen di pokok sawit atau pohon sawit yang ada, ataupun diambil di TPH. Ini biasa terjadi. Kemudian tindak pidana yang terjadi yang lainnya juga ada penyalahan narkoba di tempat kerja. Ya, ini biasa terjadi. Biasanya ini dilakukan mendapat pengaruh dari pihak eksternal. Di perkebunan sawit sendiri itu biasanya ada pihak-pihak eksternal yang bekerja di dalam, ya, biasanya itu ada kontraktor angkutan, kemudian ada kontraktor pembangunan rumah dan proyek lain sebagainya. Biasanya ini yang berinteraksi kemudian mempengaruhi orang-orang yang di internal, sehingga mereka ini menularkan kebiasaannya dalam penyalahgunaan narkoba. Ini biasanya tidak dilakukan sendiri, ya, berdasarkan pengalaman kami. Teman-teman terdekatnya juga ditularin, sehingga mereka menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba ini. Kemudian ada penganiayaan dan pembunuhan. Ini biasanya sekaligus terjadi, bisa akibat kesalahpahaman, ya, bisa terjadi juga akibat dari penyalahgunaan narkoba ini. Ya, ada beberapa yang terjadi di tempat saya itu karena penyalahgunaan narkoba, kemudian mereka di bawah pengaruh narkoba ini, sehingga terjadilah pembunuhan ini. Kemudian pemalsuan dokumen juga ini berkaitan dengan fraud juga. Jadi ada biasanya bersinggungan dia, mulai dari pemalsuan dokumen, kemudian dengan pemalsuan itu maka dilakukanlah penggelembungan upah kerja, sehingga ini terjadi juga penipuan di situ. Nanti kalau di pengadilan mana nanti yang dapat dibuktikan oleh pengadilan. Ini adalah data, Bapak Ibu, maaf.
Pak Rahmatsyah, waktu kita tinggal 4 menit. Oh ya, saya langsung aja ya Bu ya. Ya. Ini adalah data ya, jenis tindak pidana yang di perusahaan ini memang penggelapan adalah yang paling tertinggi ya, selebihnya masih di bawahnya. Dan ini penyebab-penyebabnya karena lemahnya pengawasan, kemudian lemahnya leadership dari pimpinan setempat, biasanya kurang berani menegur dan membiarkan pembiaran terhadap kesalahan yang terjadi. Kemudian SOP yang tidak mengakomodir terhadap permasalahan terjadi, sehingga mereka membuat kebijakan-kebijakan yang menyalahi aturan, sehingga ada pemalsuan, penipuan dan lain sebagainya. Kemudian kurangnya atasan untuk memberikan teguran, pendekatan kepada bawahan untuk mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP. Untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan di dalam proses kepolisian, pertama kita harus membuat kronologis. Dengan pembuatan kronologis ini kita dapat mengetahui siapa pelakunya, kapan terjadi, kemudian di mana terjadi, kemudian saksi-saksinya siapa, sehingga dengan itu memudahkan kita untuk membuat laporan. Kemudian menyiapkan laporan audit atau fraud apabila ini terjadi fraud, biasanya seperti adanya penggelembungan HK atau penipuan tadi dapat diketahui setelah adanya audit internal. Kemudian menyiapkan saksi dan korban pelapor. Selanjutnya menyiapkan dokumen-dokumen surat yang dibutuhkan sebagai nanti alat bukti. Dan membuat perhitungan kerugian yang terjadi, karena perhitungan kerugian ini sangat mempengaruhi terhadap apakah ini tindak pidana ringan atau tindak pidana biasa. Ini berkaitan dengan besaran kerugian. Kalau 2.500 ke atas itu tidak pidana biasa. Kalau 2.500.000 ke atas itu tindak pidana biasa. Kalau 2.500.000 ke bawah itu tindak pidana ringan. Tindak pidana biasa kalau ancamannya di atas 5 tahun bisa segera ditahan. Kalau tindak pidana ringan itu biasanya tidak bisa ditahan. Untuk pelaporannya sendiri, saksi korban ya biasanya kalau dari perusahaan itu diwakili oleh manajer atau asistennya ya melakukan laporan ke polisi, ke sentra pelayanan kepolisian terpadu ya. Kemudian setelah dilaporkan nanti akan menerima STPL ya, bukti lapor. Kemudian setelah dari sentra pelayanan kemudian akan diarahkan ke unit reskrim yang bertugas pada saat itu. Di situ akan diperiksa lebih lanjut, lebih dalam saksi korban, saksi-saksi dan pelaku dengan menyampaikan barang bukti yang menjadi alat bukti dalam peristiwa itu. Kemudian penyidik biasanya akan melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti itu. Selanjutnya apabila sebuah berkasnya sudah lengkap, penyidik akan menyampaikan kepada kejaksaan setempat ya, ini sebagai keterangan saja. Kalau nanti sudah lengkap, maka jaksa akan menyampaikan kepada penyidik bahwa ini berkas lengkap, biasanya ya biasa yang disebut dengan P21. Setelah lengkap, maka jaksa penuntut umum akan menyampaikan ke pengadilan dan selanjutnya akan menunggu persidangan. Mungkin secara singkat Bu, itu yang bisa kami sampaikan mengenai materi yang kami sampaikan pada siang ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Rahmatsyah. Sudah ada yang raise hand ini sepertinya. Wah, Pak Henry hari ini semangat sekali nih. Pak Henry, monggo disampaikan dengan singkat pertanyaannya karena waktu kita sudah lebih 1 menit. Ini dari rencana, monggo Pak Rahmatsyah. Siap, terima kasih Bu Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Rahmat, apa yang sudah diberikan, jadi buat masukan juga. Kebetulan adik-adik saya juga bekerja di perusahaan kelapa sawit. Yang ini mungkin bukan buat ini ya, bukan buat pertanyaan, tapi sekedar usulan ya. Kalau selama ini mungkin yang dilakukan secara konvensional, melaporkannya dengan kertas dan seterusnya, alangkah baiknya kalau Bapak misalnya membuatkan aplikasi nanti. Oh ya. Pak Henry nge-freeze sepertinya.
Pak Yusri masih bisa mendengar Bapak Henry? Oh, Pak Henry tunggu. Tadi nge-freeze. Oh gitu, tadi nge-freeze ya? Oh iya. Oh iya, oh iya kalau gitu. Saya cuma usul aja Bu, kalau selama ini mungkin laporannya secara manual, konvensional, jadi bisa dibuatkan program. Jadi pelaporannya bisa menggunakan program gitu loh. Jadi nanti laporannya ke sana, ditindaklanjutin dan seterusnya. Nah, artinya itu laporan yang Bapak buat nanti bisa menggunakan aplikasi sehingga mempermudahkan misalnya, oh laporannya ada di ujung di masing-masing apa ya namanya tadi lupa saya tempat gitu, karena kan daerahnya kan berjauhan masing-masing ininya. Nah seperti itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Henry. Sama-sama. Oke, masukannya sudah diterima. Ya, unfortunately, we have reached the end of time slot for our discussion. Bapak Rahmatsyah is the last plenary speaker who present directly on our platform Zoom. But we still there are 5 video from plenary session 1 and 2 that we will present after this committee. Something material will share of this. Ini saya stop share ya Bu ya. Oh iya Pak Rahmat, terima kasih ya. Iya, terima kasih.